Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini waktunya, ini harinya hari Rabu, berarti waktunya ngopeni iman. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, terima kasih atas segala pemeliharaan-Mu. Biarkanlah Engkau yang senantiasa kami puji, kami hormati, kami kidungkan dalam setiap keseharian kami. Pada saat ini kami ingin merenungkan firman-Mu dalam ngopeni iman ini, supaya iman kami tetap terpelihara bersama-sama sebagai sebuah jemaat dalam GKI Sepanjang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Saya pun kalau boleh ditanya, puji Tuhan, baik kabarnya. Dan saya berharap kita tetap dalam perlindungan cinta kasih Tuhan Yesus dalam segala kondisi kita. Dalam mungkin kondisi perekonomian yang mungkin tidak sestabil yang dulu, kondisi kesehatan yang mungkin juga tidak sebaik yang dulu, tetapi kita jangan pernah berhenti untuk boleh tetap menjaga keintiman relasi kita dengan Allah. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai para pengikut Kristus, kalau boleh saya tanya, simbol apakah yang paling penting atau simbol apakah yang paling kuat dalam kehidupan orang Kristen? Ya, simbol itu adalah simbol salib. Salib itu simbol yang sangat penting, sangat mendasar, sering dipakai entah jadi aksesoris, kalung, cincin ada ya, cincin salib ada. Saya pernah menemuinya, lalu anting-anting atau stiker mobil atau apapun. Tetapi saya punya sebuah cerita, yakni humor tentang salib. Ya, ini humor ya. Seorang jemaat bertanya kepada pendeta, tapi ini bukan di GKI Sepanjang, ini adalah cerita humor. Pak pendeta, saya mau tanya. Oh ya, ada apa? Kenapa kok salibnya orang Kristen itu nggak ada Tuhan Yesusnya, tapi kalau salibnya teman-teman Katolik itu ada Tuhan Yesusnya ya? Oh begitu. Apakah ada yang kita juga bertanya begitu? Pak pendeta lalu tersenyum dan menjawab, oh kalau di gereja Katolik itu nggak ada AC-nya. Jadinya Tuhan Yesus nggak kedinginan, nggak apa-apa. Kalau di gereja Protestan, nah itu AC-nya banyak, jadi ini kademen, jadinya tidak ada di kayu salibnya. Gitu. Jawaban itu sederhana, ya memang hanya sebuah humor, tapi menunjukkan bahwasannya apa? Ada sebuah perbedaan, berarti ada sebuah teologi, tapi kita tidak akan mengarah ke dalamnya. Tapi lebih bagaimana salib itu menjadi simbol yang memang benar-benar kita hidupi. Mengapa demikian? Karena Kristus sendiri adalah simbol Allah yang mau memikul salib dan mati di atas kayu salib. Dia adalah Tuhan yang begitu mencintai umatnya. Tetapi bukan hanya sekedar sampai di situ, Dia pun memanggil setiap kita, murid-muridnya, untuk ikut memikul salib. Kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dari Lukas 9 ayat yang ke-23. Lukas 9 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya, itulah bacaan kita yang tentu kita pun juga akrab, kita pun mengenalnya dengan baik. Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, dalam hal ini mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ada menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut. Tetapi kita tidak akan fokus kepada yang pertama dan yang kedua, tapi kita akan berfokus kepada panggilan Kristus untuk setiap kita yang mau mengikut Dia, yakni untuk mau memikul salibnya setiap hari. Kita coba perhatikan, dan ini punya dua dimensi yang begitu menarik untuk kita renungkan. Yang pertama, kita perhatikan, memikul salibnya.
Mikul salibnya. Nya di sini adalah imbuhan yang berarti kata ganti milik. Salibku, salibmu, salibnya. Dalam hal ini Yesus mengatakan nya itu adalah kita, saya dan Bapak Ibu Saudara. Berarti apa? Setiap kita itu punya salib kita masing-masing. Jadi tidak ada orang Kristen yang ngomong bahwa wah saya ini nggak punya salib, nggak ada. Dan ini menjadi sebuah hal yang patut kita renungkan. Mengapa? Karena ternyata ketika kita mengikut Yesus, memikul salib itu adalah sebuah hal yang tidak bisa kita sangkali atau kita hindari. Bahwa ada sebuah konsekuensi untuk mengikut Yesus, ada sesuatu yang mungkin akan kita temui ketika kita menjadi setia kepada Kristus. Dan sekali lagi kita punya salib masing-masing dan salib kita berbeda-beda. Itulah mengapa kita harus tahu bahwasannya salib yang saya pikul dan ibu bapak saudara pikul itu pasti berbeda. Itulah mengapa ada istilah bahwa Tuhan tidak pernah menguji iman umatnya lebih besar daripada kemampuan umatnya itu sendiri. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa oh ini masalahku, ini salibku, dan ini harus kupikul. Kita tidak boleh mengatakan bahwa salibku lebih berat, tidak bisa. Wis sak porsinya sendiri-sendiri. Tidak bisa orang mengatakan salibku lebih berat, apalagi kalau ada orang yang pengen bercerita kepada kita. Contohnya begini, saya pengen ngobrol dong, saya pengen cerita-cerita. Kemudian ada seorang bercerita kepada kita, kemudian di tengah-tengah kita ngomong, kamu masih enak, kamu belum jadi aku, coba kamu jadi aku. Wah kamu mumet gitu, kamu pasti nggak kuat. Ya memang kita jadi orang itu juga belum tentu kuat gitu. Karena apa? Karena salib kita sudah sesuai dengan porsi kita. Dan Yesus mengajak kita untuk memikul salib ini bukan ketika kita pengen tok, tetapi Yesus katakan apa? Memikul salibnya setiap hari. Ada ketaatan, ada ketulusan dan juga kesetiaan di sini. Ternyata salib itu bukan benda yang bisa kita lepaskan sewaktu-waktu lalu kita pikul kalau kita lagi pengen tidak. Tetapi ternyata mengikut Yesus, mau berkorban, melakukan kasih itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh kesetiaan. Itulah mengapa Yesus katakan memikul salibnya setiap hari. Bukan satu minggu, satu kali dalam satu minggu, tidak. 24 jam, 7 hari dalam satu minggu. Salib kita berbeda. Salib kita itu punya dimensi untuk mengolah batin spiritualitas kita. Dan percayalah setiap kita pasti memikul salib. Lalu yang kedua, yang menjadi menarik adalah tidak semua masalah hidup kita adalah salib. Wah, maksudnya apa ini? Contohnya begini. Ada orang yang mengatakan, wah saya ketika di kantor saya diganjal, tidak bisa naik jabatan karena saya seorang Kristen. Itu salib atau bukan? Salib, ya kan? Ada konsekuensi ketika kita mengikut Tuhan, kita ditolak gitu. Lalu kemudian ada kasus yang lain begini. Misalkan saja kita nyolong duit di kantor, lalu kemudian kita dipecat, lalu kemudian kita dikeluarkan dengan tidak hormat, lalu kita mengatakan, wah saya sedang memikul salib. Salib atau tidak? Tidak dong, itu masalah-masalahmu dewe, bukan salib gitu. Salib itu bukanlah konsekuensi atas hukuman, atas tindakan kita, tidak. Salib itu adalah sebuah tindakan sukarela untuk benar-benar mau sadar bahwa ketika aku mengikut Yesus, aku akan menemui sesuatu yang mungkin sulit di depan. Ketika aku mengikut Yesus, aku harus mau direpotkan untuk menolong orang lain. Bukan ketika kita ngomong aku sedang memikul salib itu ketika kita sudah salah-salah dewe ya, jatuh-jatuh sendiri lalu kemudian ngomong ini adalah salib. Tidak Bapak Ibu, kita harus bisa membedakan dengan bijak mana salib, mana itu yang bukan salib. Karena kalau kita ngomong semua pergumulan adalah salib, tidak begitu adanya. Ingat konsep Yesus memikul salib, dia tidak memikul kesalahannya sendiri, dia memikul salib kita. Dia tidak jatuh karena dia yang ngawur sendiri, tidak. Jadi sekali lagi, selain yang pertama, setiap kita punya salib,
kita pasti memikul salib dan kita diajak untuk memikul salib setia setiap hari. Yang kedua, kita harus membedakan mana yang salib, mana yang tidak. Jangan kepedean kalau misalkan kita ngomong, wah aku menjadi orang Kristen ini rekoso banget. Tapi masalahnya karena dibuat sendiri, itu bukan salib. Itu kita yang sedang ngawur atau kurang ajar sama Tuhan saja. Marilah kita pada saat ini semakin mencoba mendalami simbol salib itu. Setiap kita yang punya simbol salib di rumah atau ibu-ibu, saudari-saudari, kakak-kakak, semua adik-adik yang punya simbol salib entah di anting, kalung dan lain-lain, monggo tetap dipakai. Tetap dipakai dengan penuh kebanggaan, tetapi dengan pemaknaan yang lebih mendalam. Bahwa itu adalah sebuah hal yang harus kita bawa. Salib itu harus kita pikul dengan setia setiap hari. Dan kita diajak menyelidiki. Dalam hidupku ini aku sedang mengalami salib atau tidak. Kalau memang itu salib, marilah kita memikul itu dengan penuh kesetiaan. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita menutup ngopeni iman kita dengan berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur padamu karena Engkau dengan setia memikul salib. Bukan karena konsekuensi atas segala kesalahanmu, tetapi adalah simbol ketaatan. Ketika Engkau mau menuruti kehendak Bapa di surga. Ajar kami meneladan Engkau ya Tuhan, bahwa kehidupan kami sebagai para pengikut-Mu tak akan pernah terlepas dari salib untuk kami pikul. Bukan hanya ketika kami menginginkannya saja, atau ketika iman kami berkobar-kobar saja, tetapi dalam setiap keseharian kami. Ajar kami setia dan taat memikul salib itu ya Tuhan, sebagai bentuk cinta dan ketaatan kami kepadamu. Pada saat ini kami ingin berdoa untuk pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, termasuk Jawa Timur, Surabaya Raya, dan sekitarnya. Kami tahu kasus semakin bertambah, tetapi kami juga tidak boleh menutup mata bahwa pasien-pasien yang pulih, yang sembuh pun juga terus berangsur baik ya Tuhan. Kami percaya Engkau berkarya di atas dunia ini. Engkau berkarya pada seluruh semesta ini. Engkau berkarya dalam seluruh sendi-sendi kehidupan, di mana ada orang yang mungkin sedang menangis karena kehilangan pekerjaan, di mana ada orang meratap karena mungkin pada saat ini harus mengetahui bahwa dirinya dan mungkin keluarganya sedang ada dalam kondisi yang tidak baik, bahkan mungkin positif terkena COVID-19. Ya Bapa, berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka pemeliharaan, sebagaimana Engkau tetap memelihara mereka sebelum terdampak pandemi ataupun sampai pada sesudahnya nanti. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan mereka yang berjuang di dalam COVID-19. Ya Bapa, kami tahu ini bukanlah hal yang mudah untuk kami lalui, tapi biarkanlah kami tetap berharap, biarkanlah kami tetap senantiasa percaya Engkau memulihkan dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah harapan kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang begitu setia memikul salibnya dan meneladankan itu semua untuk kami. Kami naikkan syukur dan doa kami. Amin. Ya, itulah ngopeni iman episode kali ini ya. Jangan lupa minggu depan, Rabu depan ada ngopeni iman lagi. Shalom, sampai jumpa, salam sehat.